Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah sekalian, kaum muslimin, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, marilah jadikan hari ini sebagai hari kita bermunajat kepada Allah, sebagai hari kita kembali kepada Allah, sebagai hari kita berubah dari masa lalu yang kita lakukan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fafirru ilallah, maka berlarilah kalian kepada Allah. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian. Maka dari ayat-ayat ini adalah sebuah perintah. Hendaknya seorang muslim untuk bersegera kembali kepada Allah dari maksiat-maksiat yang dia lakukan. Jangan pernah dia terbiasa untuk mengundur-undurkan taubatnya, mengundur-undurkan istighfarnya. Dikarenakan seorang manusia tidak tahu sampai kapan usianya, sampai kapan ajal akan menjemputnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Perbuatan dosa kepada Allah, perbuatan maksiat kepada Allah adalah sebuah kezaliman yang pengaruhnya akan dirasakan oleh seorang muslim entah di dunia ataupun di akhirat. Di antara dampak buruk dari sebuah kemaksiatan, bahwasanya orang yang bermaksiat akan diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Disebutkan oleh Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala, ma na'lamu ahadan hafizal Qur'an thumma nasiyahu illa bidzambin. Beliau mengatakan, tidaklah aku mengenal seseorang yang pernah menghafal Al-Quran kemudian dia melupakannya kecuali penyebabnya adalah gara-gara dosa yang dia lakukan. Dosa kepada Allah membuat seorang berat sekali untuk melakukan ibadah. Tidak ada rasanya kemauan untuk berdiri melaksanakan sholat. Tidak ada namanya kemauan untuk mau berjalan ke masjid-masjid Allah. Tidak bisa mengalahkan rasa kikir yang ada di dalam hatinya untuk mau bersedekah. Semua disebabkan dikarenakan dosa yang dia lakukan. Dikatakan oleh para ulama, di antaranya oleh Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, diceritakan ada seorang yang datang kepada beliau kemudian bertanya, ya Aba Sa'id, inni abitu mu'afan wa uhibbu qiyamal lail wa u'iddu tahuri fama balila aqum. Orang ini bertanya kepada Hasan Al-Basri, wahai Abu Sa'id, sesungguhnya aku dalam keadaan sehat dan aku pun ingin sekali untuk melaksanakan sholat malam, dan aku bahkan sudah mempersiapkan dengan berwudu. Fama balila aqum, apa masalahnya aku tidak pernah bisa untuk melaksanakan sholat malam? Maka Hasan Al-Basri beliau menjawab, zunubuka qayyadatka, bahwasanya kamu itu diikat oleh dosamu. Dosa itulah yang membuat orang tersebut sulit sekali untuk melaksanakan sholat malam, walaupun adanya kemauan di dalam hatinya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau juga menyebutkan, hurrimtu qiyamal laili marratan bidzambin aznabtuhu.
Beliau mengatakan, aku pernah diharamkan untuk melakukan sholat malam dalam satu hari dikarenakan dosa yang aku lakukan. Al-Imam Ad-Darini rahimallah, beliau juga menyebutkan, la tafutu ahadan salatal jamaah illa bidzambin. Tidak ada seorang pun yang dia itu kehilangan salat jamaah kecuali semua disebabkan gara-gara dosanya. Maka dari sini kita pahami, dosa memberikan pengaruh, membuat seorang sulit sekali untuk beribadah kepada Allah. Dan inilah yang harus menjadi selalu bahan dari introspeksi diri kita. Bagaimana malasnya seorang untuk beribadah. Dan terkadang sedihnya dia ketika sudah dekat bulan Ramadan. Bukan dia bergembira, tapi dia sedih. Dia merasa adanya beban, dia merasa nanti bakal puasa, dia merasa gak bakal makan dari setelah subuh sampai sholat maghrib. Dia merasa terbebani. Gara-gara apa? Gara-gara dosa yang sering dia lakukan. Kemudian di antara pengaruh buruk dari dosa adalah ketika seorang terbiasa melakukan kemaksiatan, maka hilanglah rasa bersalah dalam dirinya. Dia akan merasa bahwasanya dosa adalah hal yang biasa untuk dilakukan. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Beliau mengatakan seorang mukmin melihat dosanya seakan-akan seperti sebuah gunung yang ada di atas kepalanya dan hendak menimpa dirinya. Wa innal fajir yara dzunubahu kadzubabin waqa'a ala anfihi qala bihi hakadza fatar. Beliau mengatakan adapun orang-orang fajir, orang-orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan, dia melihat dosanya hanya seperti seekor lalat yang menempel di hidungnya, kemudian diusir, terbanglah lalat tersebut. Tidak ada namanya penyesalan sama sekali, tidak ada rasa bersalah sama sekali. Dia anggap itu semuanya sudah normal. Ketika seorang mendengarkan musik setiap hari, melihat wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, tapi tidak ada perasaan bersalah dalam hatinya, maka hati-hatilah. Itu menunjukkan bahwasanya dosa dan maksiat sudah menjadi hal biasa dalam dirinya. Padahal walaupun itu sudah dianggap sebagai biasa, tetapi dosanya akan selalu dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian orang yang terbiasa melakukan dosa, terbiasa melakukan kemaksiatan, maka dia nanti akan terbiasa melakukan kemaksiatan yang lainnya. Allah mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika seorang itu berpaling, maka Allah palingkan lagi hati-hati mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kemaksiatan akan mengundang kemaksiatan yang lainnya jika kemaksiatan tersebut diremehkan. Para ulama mereka menyebutkan inna min uqubati sayyi'atu ba'daha. Bahwasanya di antara hukuman dari sebuah kemaksiatan adalah orang tersebut melakukan kemaksiatan lagi setelahnya. Dan kemudian orang yang melakukan kemaksiatan dia akan memiliki hati yang hitam. Dia akan memiliki hati yang rusak. Nabi SAW bersabda, innal mu'min idza aznaba kanat nuqtatan sauda fi qalbihi. Bahwa seorang mukmin kalau dia melakukan sebuah dosa, maka akan dituliskan titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat, maka akan dihapuskan titik hitam tersebut dari hatinya. Wa in zadat hatta ya'lu qalbuhu. Kalau dia terus berdosa lagi, maka titik hitam itu akan terus ditambahkan di dalam hatinya sampai menghitamlah hatinya dan jadilah hati yang keras. Dan kemudian di antara dampak buruk dari maksiat, bahwasanya maksiat itu akan mengharamkan rizki, membuat rizki menjadi susah sekali untuk diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah mengatakan, kalaulah penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Tetapi mereka mendustai ayat-ayat kami, maka akan kami hukum mereka atas apa yang mereka kerjakan. Maka Allah memberikan janji bahwasanya rizki akan dibukakan oleh Allah jika penduduk negeri melakukan dua hal. Jika apa? Amanu wattaqau. Jika mereka beriman dan mereka bertakwa, keberkahan itu akan diberikan oleh Allah.
Tetapi tentunya jika penduduk negeri, jika seseorang ternyata memilih untuk sering sekali bermaksiat kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau sholat pada waktunya, tidak mau dia peduli kepada orang lain, bahkan durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan mempersulit rizkinya dia. Yang padahal harusnya ketakwaan kepada Allah adalah solusi dari sebuah masalah. Allah mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Maka dari sini juga dipahami, orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah tidak akan berikan jalan keluar dalam hidupnya. Allah nggak bakal berikan kepada dia solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Entah masalah ekonominya, entah masalah keluarganya, atau masalah apapun, tidak akan diberikan sama Allah solusinya kalau orang tersebut tidak mau bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan membuat kita khawatir dan takut untuk melakukan dosa kepada Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian, para hadirin salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang manusia diciptakan oleh Allah memiliki nafsu. Seorang manusia tidak diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci. Tidak diciptakan untuk tidak pernah melakukan kemaksiatan. Maka itu Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa kharal khata'ina at-tawwabun. Bahwasanya setiap anak Adam pasti akan sering sekali dia melakukan kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya melakukan kesalahan adalah yang dia itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang menjadi poin penting yang harus selalu diperhatikan oleh seorang muslim, bukanlah hanya poin ketika dia bermaksiat atau tidak. Tetapi poin penting yang juga harus dia perhatikan adalah bagaimana sikapnya setelah dia melakukan sebuah kemaksiatan. Apakah dia kembali kepada Allah atau dia masuk ke dalam kemaksiatan yang lainnya. Dikarenakan dosa dan maksiat pasti dilakukan oleh setiap manusia, siapapun dia. Muslimnya atau kafirnya, alimnya atau awamnya, pasti mereka itu melakukan kemaksiatan. Tetapi ternyata yang menjadi pembeda adalah bagaimana sikap mereka setelah melakukan kemaksiatan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Allah mengatakan, yaitu mereka orang-orang beriman ketika mereka melakukan sebuah fahisyah, sebuah kekejian, atau mereka menzolimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka langsung berzikir kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim, langsung mereka beristighfar dari dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Azza wa Jalla. Maka istighfar, taubat setelah berdosa itulah pembeda antara seorang muslim dan seorang fajir, antara seorang soleh dan seorang yang tidak mau dekat kepada Allah Ta'ala. Maka itu Nabi SAW, beliau mengabarkan kepada kita berbagai macam amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh buruk dari kemaksiatan yang terkadang kita lakukan. Di antaranya, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengatakan, katakanlah kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ayat ini menunjukkan di antara sebab dosa seorang hamba itu diampuni oleh Allah ketika dia meneladani apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kewajiban bagi seorang muslim untuk dia meneladani Nabi SAW dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dan juga dalam masalah akhlaknya. Ada sebagian orang yang mereka itu benar-benar perhatian dengan akidah dan juga ibadahnya Nabi SAW, tapi tidak pernah perhatian dengan akhlaknya Nabi.
Dia jadikan seakan-akan sirah nabawiyah, sejarah-sejarah Nabi SAW hanya sebagai bacaan. Tidak ada usaha dalam dirinya untuk meniru bagaimana karakternya Nabi SAW. Bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Padahal itu menjadi salah satu sebab juga Nabi SAW diutus menjadi seorang Rasul. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Yaitu tidaklah aku diutus kecuali untuk menyebarkan akhlak yang baik. Maka kita tiru Nabi SAW dalam setiap hal yang beliau perintahkan kepada kita. Jadilah seorang yang adil, jadilah seorang yang pemaaf, jadilah orang yang selalu peduli, jadilah orang yang selalu menjenguk saudaranya, menjenguk temannya yang sedang sakit. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad SAW, dan itu menjadi salah satu sebab seorang diampuni dosanya oleh Allah. Kemudian di antara sebab dosa diampuni oleh Allah adalah ketika seorang itu memperbanyak berzikir kepada Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Seorang laki-laki yang dia itu banyak berzikir kepada Allah, dan juga para wanita yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah akan mempersiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, dan juga ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar. Kemudian amalan yang lainnya yang menjadi penghapus dari dosa adalah sholat 5 waktu. Sholat bahkan disebutkan oleh para ulama adalah merupakan sebab utama dosa-dosa seorang hamba diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan para ulama menyebutkan ada 10 tempat berkaitan tentang masalah sholat yang di situ berkaitan tentang dosa yang bisa diampuni oleh Allah. Di antara dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Ara'aitum law anna naharan bibabi ahadikum yaqtasilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dzalika yubqi min darani." Apa pendapatmu kalau di depan pintu seseorang itu ada sungai yang dia tiap hari mandi di situ 5 kali satu hari? Apakah ada tersisa kotoran di dalam tubuhnya? Maka para sahabat mengatakan, "La yubqi min daranihi syai'an." Nggak ada tersisa kotoran sedikit pun di dalam tubuhnya karena dia mandi 5 kali satu hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Fadzalika mithlu salawatil khams yamhullahu bihal khataya." Maka itu adalah permisalan salat yang 5 waktu bisa menghapuskan dosa-dosa semuanya. Maka dari itu hendaknya kita untuk perhatian dengan salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala dalam sehari. Kita perhatian dengan sholat subuhnya, dengan zuhurnya, dengan asarnya, dengan maghribnya, dengan isyanya. Memang betul di setiap waktu-waktu tersebut memiliki ujian yang berbeda-beda. Terkadang di waktu subuh seorang merasa ngantuk, terkadang di waktu zuhur seorang merasa lapar, terkadang di waktu asar seorang sedang capek, terkadang di waktu maghrib dan isya seorang sedang terjebak dengan kemacetan dan dia bawaannya pengen istirahat, pengen tidur. Maka itulah ujian dari Allah Ta'ala untuk menguji keimanan kita. Tidak ada ganjaran apapun yang baik kecuali pasti di situ ada sebuah rintangan yang memang harus kita hadapi untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Dan kemudian di antara sebab dihapuskannya dosa adalah ketika seorang itu berwudu dan juga dia berjalan menuju masjid-masjid Allah. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, tujuannya untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban yang Allah bebankan kepada dirinya. Kanat khutwatuhu ihdahuma tahuttu khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah. Maka langkah kakinya yang satunya itu untuk menghapuskan dosa dan langkah satunya lagi untuk mengangkat derajatnya dia. Dan kemudian masih berkaitan tentang sholat adalah ketika seorang itu ruku' kepada Allah, maka itu pun menjadi salah satu penyebab seorang diampuni oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Ma min mri'in muslim tahduruhu salatal maktubah." Tidaklah ada seorang muslim yang datang kepadanya sholat yang wajib, fayuhsinu wudu'aha, kemudian dia memperbagus, menyempurnakan wudu'nya, wa khusyu'aha, begitu pula dia sholat dalam kondisi khusyuk, wa ruku'aha, dia pun menyempurnakan ruku'nya, illa kanat kafaratan lima qablaha minadz dzunub, maka semuanya itu bisa menjadi penghapus dari dosa-dosa yang dia lakukan. Malam ya'ti kabiratan, selama dia itu tidak melakukan dosa-dosa besar.
Dan begitu pula dengan bersujud kepada Allah Ta'ala, itu pun menjadi salah satu sebab diampuni oleh Allah. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Alaika bikathratis sujud." Hendaklah kalian itu memperbanyak sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah. Karena tidaklah seorang itu sujud satu kali kecuali derajatnya akan diangkat oleh Allah sekali. Wa hatta anka biha khati'ah, dan juga dosa pun akan dihapuskan satu kali oleh Allah. Maka ini di antara amalan-amalan yang bisa membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya seorang muslim menjadikan hal ini sebagai perhatian dari dirinya setiap harinya ketika dia beraktivitas. Jangan kemudian menjadikan fokusnya hanya kepada masalah dunianya saja, hanya kepada masalah belanjaannya aja, hanya kepada bisnisnya aja atau meetingnya saja. Tetapi juga yang harus dia perhatikan adalah bagaimana caranya dia untuk bisa memperberat timbangan amal baiknya dan juga untuk memperingan timbangan amal buruknya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka wattaba'a ridaka ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Aqimis shalah.